Ya, kita mulai ya, ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita lanjutkan materi hadis bahja yang mana kemarin telah kita bahas penjelasan tentang ikhlas. Sekarang kita lanjutkan pada halaman ke-17 ya. Dibaca Bapak Biantoro, falitafadhal mashkura wa ma'jura. Ya. Harga wa kadzalika ya. Iya. Ya, faul 5. Tinggal dikit nggih. Ya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Kita sampai pada paragraf yang kedua dari masih penjelasan tentang fungsi atau faedah niat. Wa kadzalika tajri an-niyatu fil mubahati wal umuri dunyawiyah. Demikian pula tajri berlaku niat pada perkara-perkara yang mubah dan perkara-perkara duniawi. Jadi niat itu berlaku pula pada perkara yang mubah, perkara duniawi. Fa inna man qasada bi kasbihi wa a'malihi dunyawiyah wal adiyah al isti'anah. Apa i'rab isti'anah? Ma i'rab isti'anah di sini. Mas Tamim. Mudhaf ilaih, mudhafnya mana? Bisa nggak mudhaf ada alif lamnya? Ya bisa kan? Iya. Mas Rahmat. Naat.
Isti'anah isim sifat bukan? Isti'anah itu masdar ya. Masdar dari ista'ana yasta'inu isti'anatan. Berarti masdar tidak bisa menjadi naat kecuali masdarnya ada ya nisbah. Kan itu. Masdar tidak bisa menjadi naat kecuali masdarnya ada ya nisbah. Apa i'rabnya Bapak Abdul Ghani? Hah? Limada marfu fa'il. Sahih Mas Rizky? Marfu fa'il? Ya. Coba Bapak Nur Cahyo. Fa'il dari qasada. Sahih Bapak Sugeng? Khata wa sahih? Iya, bagus. Mumtaz. Barakallahu fiik. Maf'ul bi dari apa? Fi'il qasada. Waalaikumsalam warahmatullah. Karena apa? Karena fa'ilnya qasada adalah domir mustatir. Takdiruhu wa. Kembali ke mana? Kembali ke man. Ya, bagus. Fa inna man qasada. Ini fa inna man qasada. Fa inna man qasada bi kasbihi wa a'malihi dunyawiyah wal adiyah al isti'anah. Jauh ya. Ternyata isti'anah adalah maf'ul bihnya qasada. Ternyata apa? Isti'anah adalah maf'ul bihnya qasada. Fa inna man dini man apa? Bapak Muhammad Nur Khalis. Man di sini man apa? Apa? Bagus. Man syarat, mana fi'il syaratnya? Fi'il syaratnya? Fi'il syaratnya adalah qasada kan ya? Biasanya kan fi'il syarat itu setelah man syarat. Gitu ya. Jadi fi'il syarat itu ya setelah man syarat biasanya. Nah, mana jawab syaratnya? Ada man syarat, ada fi'il syarat, dan ada jawab syaratnya. Mana jawab syarat dari man, Bapak Heru? Mas Ilham di Bandung. Mas Rizky. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Mana? Jawab syaratnya? In qalabat. Fi'il mana? In qalabat. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Fa inna man qasada bi kasbihi, maka sesungguhnya barang siapa yang bermaksud bi kasbihi dengan apa? Usahanya, wa a'malihi dan amalan-amalannya ad-dunyawiyah.
Coba ad-dunyawiyah ini i'rabnya apa ini? Mas Denny. Wa inna man qasada bi kasbihi wa a'malihi dunyawiyah. Bi kasbi itu maksudnya adalah bekerja kan gitu. Usahanya maksudnya ya bekerjanya. Ma i'rab dunyawi ya di sini. Kenapa nasab? Dari qasada. Maf'ul bi dari apa? Qasada. Sahih, Mas Tamim? Saya, Mas Rahmat. Fa inna man qasada bi kasbihi wa a'malihi ad-dunyawiyah. Bapak Sa'ad. Naat kemana? Sudah ketemu. Sudah ketemu? Bapak Sa'ad? Apa i'rab ad-dunyawiyah? Mas Zulfan? Naat. Saya naat Bapak Sa'ad. Saya naat. Manutnya mana Mas Zulfan? A'mal, bagus. Barakallahu fiik. Naat ya ikhwah. Kenapa? Karena a'mal ini ma'rifat juga. Kenapa a'mal ma'rifat? Bersama dengan isim ma'rifat hu, dhamir hu. Terus bilangannya kok nggak sama? A'mal jamak, dunyawiyah mufrad. Nah, jamak taksir tidak berakal. Jamak tidak berakal itu apa? Naatnya boleh mufrad muannas. Jamak tidak berakal apa? Naatnya boleh mufrad muannas. Ini dipegang kaidah ini. Jamak tidak berakal, naatnya boleh mufrad muannas. Jamak yang tidak berakal, naatnya boleh mufrad muannas. Atau mubtada dari jamak yang tidak berakal, khobarnya boleh mufrad muannas. Oke, boleh apa? Mubtada itu jamak tidak berakal, itu apa? Khobarnya boleh mufrad muannas. Mubtada, khobar, man'ut dan na'at. Nah gitu. Tidak hanya berlaku man'ut dan na'atnya ya, tapi juga berlaku pada mubtada khobar. Mubtada dari jamak tidak berakal, khobarnya boleh apa? Mufrad muannas. Fa inna man qasada bi kasbihi wa a'malihi dunyawiyati, maka barang siapa yang tujuan dari pekerjaannya dan pekerjaan dunia, amal-amal dunia, wal adiyati, amal kebiasaan, adiyah ini kan apa? Amal kebiasaan, bermaksud al-isti'anah. Isti'anah itu apa? Untuk memohon pertolongan. Bidzalika, dengan hal tersebut, untuk membantu dengan hal tersebut apa? Alal qiyam, untuk menegakkan bihaqqin, menegakkan kebenaran, wa qiyamihi bil wajibat wal mustahabat,
agar bisa mengerjakan, menegakkan kewajiban dan mustahabat. Jadi niat dari amal duniawi, amal mubah, amal kebiasaan, niatnya itu agar bisa ibadah, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Wastahabat hadihi wastashaba hadihi niyata salihata dan dia menyertakan istashaba, menyertakan hadihi niyata as-salihata, menyertakan niat yang baik ini fi aklihi wa syurbihi wa naumihi, dalam makannya, minumnya dan tidurnya, wa rahatihi, istirahatnya, wa makasibihi, kasbi tadi apa? Usaha mencari rizki. Nah, jadi dia dalam makan, minum, tidur, istirahat, usaha mencari rezekinya itu niatnya untuk agar kuat ibadah, membantu ibadah. Maka apa ihwa? Intaqalat adatuhu ibadatin. Inqalabat ya. Inqalabat adatuhu ibadatin. Maka kebiasaan itu berubah menjadi apa? Ibadah. Kebiasaan tersebut akhirnya berubah menjadi ibadah. Inqalabat adatuhu ibadatin. Maka berubahlah adat kebiasaan itu menjadi ibadah. Wa barakallahu lil abdi fi a'malihi, dan Allah memberkahi untuk hamba tersebut pada amalan-amalannya. Kita lihat betapa niat yang baik itu menjadikan semuanya diberkahi. Benar? Niat yang baik itu menjadikan adah menjadi ibadah. Niat yang baik menjadikan kebiasaan menjadi ibadah. Amalan mubah jadi ibadah. Bahkan niat yang baik itu menjadikan Allah memberkahi semuanya. Ya, wa barakallahu lil abdi fi a'malihi. Wa fataha lahu min abwabil khairi wa rizqi umuran la yahtasibuha. Dan Allah, ini karena niat baik ya ehwah, Allah membukakan baginya min abwabil khairi wa rizqi, dari pintu-pintu kebaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu rizki. Allah membukakan apa? Pintu-pintu kebaikan, dari pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu rizki. Umuran la yahtasibuha, perkara-perkara yang tidak ia sangkakan. Yahtasibuha itu kan berarti apa? Perkara yang tidak ia sangka, rizki yang tidak disangka-sangka. Wala takhturu lahu ala balin, dan tidak terbetik baginya dalam hatinya. Tidak terbetik dalam apa? Hatinya. Wala takhturu lahu ala balin. Iya. Wa man fatat zuhatihi niyatu salihatu. Hadis sebagai apa ya ikhwah? Fa'il dari fatat. Makanya fatat di sini fata dikasih tak ta'nis. Kenapa? Karena fa'ilnya mu'annas, hadihi.
An-niyatu kenapa rofa? Badal, bagus. As-sholihatu sebagai naatnya. Wa man fatathu hadhihi niyatu sholihatu li jahlihi. Barang siapa yang fatathu, ia kehilangan, fatathu hadhihi niyatu sholihah. Barang siapa yang kehilangan niat yang baik ini. Niat yang baik, meniatkan amalan mubah untuk membantu ibadah. Barang siapa yang kehilangan niat yang baik ini, kenapa bisa kehilangan? Lijahlihi, karena kebodohannya, au tahawunihi, atau karena meremehkannya, meremehkan sehingga tidak menghadirkan niat ketika mengerjakan sesuatu yang mubah, meremehkan sehingga lupa tidak menghadirkan niat ketika melakukan sesuatu yang merupakan kebiasaan. Tahawun, ngeremehkan, ngentengke gitu ya, Jawanya ngeremeh. Fala yalumanna ila nafsah, maka janganlah dia mencela kecuali apa? Dirinya sendiri. Fala yalumanna ila nafsah, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Wa fi sahihi, dan dalam hadis sahih, anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi sahihi anhu sallallahu alaihi wasallam anhu qala, hadisnya, innaka lan ta'mala amalan, tidaklah, sesungguhnya engkau tidaklah mengamalkan suatu amalan, tabtaghi bihi wajhallah, yang engkau berharap dengannya wajah Allah, illa ujirta alaihi, melainkan engkau akan apa? Diberi pahala. Jadi tidak mengerjakan suatu amalan yang dia mengharap dengannya wajah Allah, melainkan dia akan diberi pahala atasnya. Hatta mata ja'aluhu fi fimra'atik, hatta mata ja'aluhu fi fimra'atik, sampai apa yang engkau menyuapkannya di mulut istrimu. Sampai dulang istrinya. Maksudnya memberi nafkah. Tapi kalau dulang istri juga berpahala, karena menyenangkan hati istri. Karena ingat dulu pas nikah, tulang-tulangan. Apa Bambang ya? Tulang-tulangan ya? Nah, biasanya yang sudah sepuh-sepuh ini masih tulang-tulangan. Hah? Cuma dikit. Tulang-tulangannya secukupnya. Tulang-tulangan ya. Nginjak telur juga. Nginjak telur juga. Hah? Lempar bunga. Wah. Ya, siapa yang dapat berarti cepat menikah. Hatta mata ja'aluhu fi fimra'atik, sampai apa yang engkau suapkan di mulut istrimu. Itu juga berpahala. Yang menafkahi keluarga itu berpahala. Fa'ulima bihada, maka diketahui dengan hal ini, anna hadal hadisa, bahasanya hadis ini jami'un li umuril khairi kulliha, mengumpulkan seluruh perkara-perkara kebaikan seluruhnya.
menguburkan seluruh perkara-perkara kebaikan seluruhnya. Fahakikun, maka pantaslah. Fahakikun bil mu'minil ladina bil mu'mini alladhi yuridu najata nafsihi wa naf'aha, maka pantaslah bagi seorang mukmin yang menginginkan keselamatan, yang menginginkan apa? Keselamatan dirinya, wa naf'aha, dan menginginkan naf'aha, mendapatkan apa? Manfaat. An yafhama makna hadha hadis, memahami apa? Makna hadis ini, memahami makna hadis ini. Wa an yakuna al-amalu bihi nasba ainaihi fi jami'i ahwalihi wa awqatihi. Jadi wa an yakuna al-amalu bihi nasba ainaihi, selalu terpampang di depan matanya. Dan jadikan apa? Amal-amal dengan ikhlas itu ya, itu senantiasa terpampang di matanya. Au al-amalu bihada hadis fi jami'i ahwalihi wa awqatihi, pada seluruh keadaannya dan waktu-waktunya. Maka ini apa? Wa yakunal amalu bi nasba ainaihi fi jami'i ahwalihi wa awqatihi. Maka bisa kita simpulkan ya Ewah, ibadatu ahlil ghaflah adah. Ibadahnya orang yang lalai itu adalah ya sebatas ada, rutinitas, kebiasaan. Wa adatu ahlil yaqdah ibadah. Dan apa? Adatnya orang atau kebiasaannya orang yang adatnya orang yang sadar bernilai apa? Ibadah. Karena selalu menghadirkan niat. Ya. Ini selesai berarti hadis niatnya. Dilanjutkan hadis yang kedua. Wa amma hadisu Aisyah. Mas Rahmat Thayyibi, tafadhal. Tajahumi, bagus.
ta'abbudi lam yashra'ha Allah matmumuna ya bu'diha au ta'abbada bi syai'in lam ya'danillahu bihi ya. Amma hadisu Aisyata, adapun hadis Aisyah, fa inna qaulahu sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun aw man amila amalan laysa alai amruna fahuwa raddun fayadullu bil mantuqi wal bil mafhum. Maka apa? Menunjukkan secara mantuk dan mafhum. Bil mantuk itu maknanya adalah apa? Menunjukkan bil mantuk makna tersurat. Makna tersurat. Kalau mafhum tersirat. Apa bedanya antara tersurat dan tersirat? U dan I bedanya. Apa? Tersurat atau tersirat itu bedanya apa? Tersurat, tertulis. Kalau tersirat, iya, bagus. Jadi kalau tersurat itu langsung bisa dipahami dari tulisan tersebut, tertulis. Kalau tersirat itu adalah apa? Gak bisa langsung, harus dipikir dulu. Jadi makna tersurat itu memang maknanya ada di tulisan itu. Nah, adapun tersirat ya tersirat, tidak bisa tidak langsung, ya, tidak langsung tapi tersembunyi. Ini ada mantuk dan mafhum. Mantuk itu makna tersurat, mafhum makna tersirat. Sudah pernah belajar ini? Dulu pernah ya ketika bahasa Indonesia ya. Ya. Ini ada guru bahasa Indonesia. Beliau saat kalau pelajaran bahasa Indonesia itu malesnya apa? Bacanya. Bacanya panjang banget. Panjang banget. Ada trik-triknya nih. Ada trik-triknya. Bisa jawab tanpa baca. Dan TOEFL pun juga gitu kan.
bahasa Inggris, bahasa Arab itu juga malas bacanya. Ada trik-triknya kan? Triknya apa? Dibaca soalnya dulu di antaranya. Ya. Amma mantukuhu, adapun makna secara mantuk. Adapun secara tersurat. Mantuknya, makna tersuratnya adalah fa innahu yadullu ala anna kulla bid'atin, menunjukkan bahasanya setiap bid'ah uhdisat fiddin, yang diada-adakan dalam agama. Laisa laha aslun, tidak ada sumbernya, tidak ada pokoknya fil kitabi wala fis sunnah, tidak pula di Quran dan tidak pula di sunnah. Sawa'un kanat minal bid'ahil qauliyah, sama saja apakah itu termasuk bid'ah qauliyah. Ini termasuk bid'ah, itu bid'ah, ada bid'ah qauliyah. Sawa'un kanat minal bid'ahil qauliyah al kalamiyah, ahli kalam, ya kan, ahli filsafat, itu bid'ah qauliyah kalamiyah, ahli kalam, ahli filsafat. Apa yang termasuk bid'ah dalam perkataan? Ini bid'ah dalam akidah kan gitu. Bid'ah qauliyah al-kalamiyah. Seperti bid'ah siapa? Kata Jahumi, seperti bid'ahnya Jahmiyah yang menolak sifat Allah. Warrafdi, seperti bid'ahnya Syiah Rafidah. Ini kan keyakinan. Jadi bid'ah qauliyah kalamiyah itu maksudnya adalah bid'ah dalam i'tiqadiyah. Bid'ah dalam keyakinan. Ya. Wal i'tizal, seperti bid'ahnya Mu'tazilah. Ini bid'ah apa? Qauliyah kalamiyah wa ghairiha, dan seterusnya. Ini ada bid'ah yang menimpa kelompok. Au minal bid'ahil amaliyah, ada bid'ah qauliyah, ada bid'ah apa? Amaliyah. Bid'ah qauliyah itu nanti apa ini? Bid'ah amaliyah, kata abudinillahi bi ibadatin, seperti beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah lam yashra'hallahu wala rasuluhu, yang Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkannya. Nah ini. Jadi bid'ah itu ada dua, bid'ah qauliyah dan bid'ah amaliyah. Fa inna dzalika kullahu mardudun ala ashabihi, maka sesungguhnya ditolak, mardud. Ya. Mardud ala ashabihi, atas pelakunya. Wa ahluhu, dan pelakunya apa? Madmumuna, tercela. Bihasabi bid'ahihim, sesuai dengan bid'ah-bid'ah mereka. Wa bu'diha anin nufus, wa bu'duha anid din,
Ini matmumuna bihasabi bidaihim wa bu'diha anidin. Jadi tercela karena apa? Sesuai dengan bid'ahnya dan sesuai dengan jauhnya dari agama. Wa bu'diha anidin. Faman akhbara bi ghairi ma akhbara Allah bihi wa rasulihi. Atau bacanya wa rasuluhu. Maka barang siapa mengabarkan dengan selain apa yang Allah kabarkan dengannya Rasulullah, ya, au ta'abbada bi syai'in, atau beribadah dengan sesuatu, lam ya'danillahu bihi wa rasuluhu, bagus. Malam ya'danallahu bihi wa rasuluhu, karena toh kemana? Allah. Walam yashra'hu, dan tidak pula mensyariatkan. Fahuwa mubtadi'un, maka dia dikatakan mubtadi', ahli bid'ah. Ya. Fahuwa mubtadi' au ta'abbada bi syai'in lam ya'danillahu bihi wa rasuluhu lam yashra'hu. Lam yashra'hu fahuwa mubtadi'un. Ini ya, kalau beribadah dengan sesuatu yang tidak Allah izinkan, tidak Rasul izinkan, ini secara mantuknya. Secara apa? Mantuknya. Bahwa mubtadi'un. Wa man haramal mubahati, barang siapa yang mengharamkan perkara-perkara yang mubah, au ta'abbada bi ghairi syar'iyati. Namun apa? Namun ternyata berbeda ketika apa? Di sini apa? Wa man harramal mubahati, mengharamkan hal yang mubah atau beribadah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, fahuwa mubtadi', maka dia adalah ahli bid'ah, mubtadi'. Anta mubtadi', azim, azim, hada qaulun azimun. Limada qulta li akhika anta mubtadi', anta musyrik, wah, anta kafir. Nah, itu kalau di sini apa? Kita perhatikan, ta'abbada bi ghairi syar'iyat fa huwa mubtadi'. Bahkan terkadang bisa kafir jika itu terutama berkaitan dengan bid'ah ama apa? I'tiqadiyah atau qauliyah. Amma mafhumu hadal hadis, adapun mafhum dari hadis ini, fa inna man amila amalan, maka barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, alaihi amrullah wa rasulihi, dan di atas perintah Allah dan Rasulnya, wa huwa ta'abbudulillah bil aqaidis shahihah, dia beribadah kepada Allah dengan akidah yang benar, akidah yang shahihah, wal a'mali sholihah, dengan amal soleh, min wajibin au wa mustahabin, baik yang wajib maupun yang sunnah. Fa amaluhu makbul, maka apa? Amalannya makbul. Ini namanya mafhum. Kalau bid'ah itu apa? Mardud. Kalau sunnah makbulah.
Ini namanya mafhum. Mafhum mukhalafah. Wasa'yuhu mashkur. Wasa'yuhu mashkur, usahanya akan disyukuri, akan dibalas. Ini mafhumnya. Kalau bid'ah berarti mardud, kalau sunnah berarti makbul. Wa yustadalu bihadzal hadisi, dan dijadikan dalil dengan hadis ini, ala anna kulla ibadatin, bahwasanya setiap ibadah ala anna kulla ibadatin fu'ilat ala wajhin manhiyin anhu. Nah, faedahnya apa di sini? Kulla ibadatin, setiap ibadah yang dikerjakan atas apa? Dikerjakan di atas sisi yang terlarang darinya. Fa innaha fasidah, maka amalan atau ibadah tersebut rusak. Li'annahu laisa 'alaiha amru syari', karena apa di sini? Enggak ada perintah syari'. Wa anna nahya yaqtadil fasada, demikian pula apa? Menerjang larangan itu konsekuensinya apa? Rusak. Ini ya, larangan itu bisa merusak. Wa anna nahya yaqtadil fasad, larangan mengatakan apa? Fasad dunia. Wa kullu muamalatin naha syari'u anha, dan setiap muamalah yang syari' Allah melarang darinya, fa innaha laghiyatun la yu'tadu biha, maka setiap apa ya ikhwah, muamalah yang syari' itu melanggarnya, melarangnya, maka sesungguhnya apa? Fa innaha laghiyatun la yata'abbadu biha. Laghiyah itu apa? Sia-sia, tidak ada gunanya. Jadi setiap muamalah yang syari' itu melarang darinya, maka fasidah. Laghiyah, laghiyah, la yu'tadu biha, tidak dianggap. Laghiyah, tidak dianggap. Ini namanya adalah ya mafhumnya atau faedah yang diambil dari hadis yang kedua. Iya. Dilanjutkan bacanya. Bapak Sugeng, falyatafadhal mashkura wa ma'jura. Al-hadisus salis. Al-hadisus salis.
Iqra asyarah. Karoro Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhil kalimatan ihtimaman lil maqami wa irsadan lil usamati Lil a'immati a'immah an ya'lamu haqqan al ilmu annal ladina kulluhum dohiratu wa batinuhu. munhasirun fi nasihati wahiyya qiyamul tami fi hadhil hukuki hukuk khamsati. Ya, insyaallah, syukran barakallahu fiik ala husnul qiraah. Al hadisus salis dihafalkan berarti ya. Ini sudah hafal semua karena ini ada dalam arba'in. Hadis pertama ada di dalam arba'in, hadis kedua arba'in, hadis ketiga arba'in. Yang enggak nanti hadis keempat. Ad-dinu an-nasihatu an Tamimid Dari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari yang pernah bertemu dengan Jasasa dan Dajjal. Ya kan? Tamim Ad-Dari yang pernah terombang-ambing di lautan dan terdampar di pulaunya Dajjal. Masih ingat tulisannya? Di Sahih Muslim. Sahih Muslim lagi kisahnya. Oh, belum baca? Nah. Ya bagus sekali kisahnya. Ketemu makhluk Jasasa itu makhluk yang bulu besar, bulu semua. Nggak tahu mana depan, mana belakangnya nggak tahu. Dia Jasasa ini yang nyuruh Tamim itu supaya masuk ke dalam. Ada orang yang sudah menunggu, dibelenggu. Tamim Ad-Dari. Bukan Mas Tamim Ula loh ya. Bisa jadi Mas Tamim Ula nanti yang melawan Dajjal. Melawan dengan surat Al-Kahfi. Ya, 10 ayat surat Al-Kahfi. Atau dengan apa? Dengan doa. Wa min syarri fitnati masihid Dajjal. Ya. An Tamimi Ad-Dari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinu an-nasihatu. Ad-dinu mubtada, khabarnya mana? An-nasihatu. Kemarin kita bahas ya. Oh, belum, khabar itu biasanya nakirah. Tapi kadang bisa makrifat. Menunjukkan pentingnya khabar tersebut. Ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Ad-dinu an-nasihatu.
ad-dinu an-nasihatu. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Rawahu Muslim. Karara Nabi SAW hadhil kalimata ihtimaman lil maqam. Ihtimaman ini i'rabnya apa ini? Bapak Sugeng. Ihtimaman. Maf'ul bi. Sahih Mas. Sahih. Iya, sahih. Maf'ul li ajli, maknanya karena. Karena. Jadinya karoro. Kenapa kok karoro? Karena ihtimaman gitu. Maf'ul li ajli yang menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Karara Nabi SAW hadhil kalimata. Nabi mengulang-ulang kalimat ini karena perhatian dengan kedudukannya. Ihtimaman lil maqam. Wa irsyadan lil a'immati aya'lamu haqqal ilmi. Jadi Nabi mengulang-ulang ini, kalimat ini adalah karena perhatian dengan kedudukan dan karena sebagai apa? Irsyad, petunjuk lil a'immah, untuk para pemimpin. Aya'lamu haqqal ilmi, akan mengetahui dengan sebenar-benarnya pengetahuan. Hakko ini kenapa nasab? Hafal apa Mas Rahmat? Hafal bi ya? Saya Mas Tamim? Hafal bi. Saya Bapak Sihana? Maf'ul bi ya? Maf'ul bi. Bapak Saifuddin? Mas Aji? Hah? Ah. Tak ketemu? Mas Denny? Iya, naib maf'ul mutlak, mumtaz. Di sini kan maf'ul, ada ilminya kan? Ada apa? Al-ilm. Maka naib maf'ul mutlak. Nah, pengganti maf'ul mutlak. Aya'lamu haqqal ilmi. Jadi maf'ul mutlaknya itu jadi malah mudhof ilaih. Nah, agar mereka mengetahui dengan sebenar-benarnya pengetahuan. Aya'lamu haqqal ilmi anad-dina kulahu. Masdar mu'awal anad-dina, i'rabnya apa? Anad-dina ini kan masdar mu'awal. Apa i'rabnya Mas Aji? Sebagai maf'ul bi dari mumtaz. Barakallahu fiik. Maf'ul bi dari ya'lamu. Fi'il apa? Ya'lamu. Ah, bagus. Jadi maf'ul bihnya aya'lamu haqqal ilmi. Ada maf'ul mutlak, setelahnya maf'ul bi. Bisa.
aya'lamu haqqal ilmi anna dina kullahu, bahasanya agama seluruhnya, dhahirahu wa batinahu, yang dohir dan yang batin, munhasirun fi nasihah, berpusat pada nasihat. Terbatas maksudnya adalah berpusat pada nasihat. Nasihat di sini jangan dipahami nasihat ini ketika kita memberikan nasihat ke teman kita gitu ya. Nah, tidak. Jadi jangan diterjemahkan nasihat dengan bahasa Indonesia. An-nasihah. Nasihat itu artinya adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu. Yang namanya nasihat itu menginginkan kebaikan bagi yang dinasihati. Karena kalau kita pahami nasihat itu yang memberikan nasihat, nanti gimana? Masa Allah diberi nasihat? Ya, malaikatnya. Wahiyal qiyamut tam, ini loh. Al-qiyamut tam, menegakkan dengan sempurna bihadhil huquqil khamsati, dengan hak-hak yang 5 ini. Bihadhil huquqil khamsati, dengan apa? Hak-hak yang 5 ini. Ya. Taib. Berarti sampai sini ya Yahwa ya. Besok kita pahami nasihatul lillah, nasihatul li kitabillah ila akhirih. Ya, berarti besok disetorkan hafalannya ad-dinu an-nasihatu. Gitu ya. Taib, habis ini berarti apa? Fikih ya. Fikih. Fikih. Ya. Baik. Fa naktafi hadzal qadar fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.